Asmane sinten? Sutina, Sutinah. Nggih. Yuswa pinten? 82. Sudah undi ya mbak Mbah Melanang. Nggih. Bisa diceritakan nggak, Mbak? Gimana kondisi zaman dulu waktu Jepang ada di sini, Mbak? Apakah Jepang ini sering jalan-jalan, muter-muter desa buat inspeksi-inspeksi atau gimana gitu, Mbak? Iya dulu, kebun-kebun itu muter-muter ya. Aku ya takut toh, anak-anak sih kan, ya sembunyi aku. Mamaku ya nggak berani kan keluar. Jahat kan Jepang itu. Ya nek sing sabar, nek sing jahat. Sama Jepang dipukulan uang sampai mati. Dipukuli uang sampai mati, dijemur. Nggak salah ya wis ya pokoknya ketemu. Jepang biyen jahat iku. Lah iso nang kene iki kan di pateni kabeh wonge kan. Sing peristiwa-peristiwa kados napa nggih? Penyerbuan terhadap rumah-rumah niku Mbah ningali mboten? Enggak tahu aku. Enggak pernah. Aku nang lubang terus apa? Enggak wani. Berarti hari-hari itu cuma di lubang aja ya? Lubang. Walaupun ada rumah di situ? Pokoknya wis aman, mulai kan masa anu lagi kan bomber datang tuh kan usum ini perangan blong itu ya orang di lubang semua nggak ada di rumah. Lubangnya itu besar atau kecil, Mbak? Ya besar Mak, kayak gua itu. Atasnya kan ditutup, ya makan di situ, tidur di situ. Berarti nggak pernah tidur di rumah malah? Jarang di rumah. Sanga-Sanga itu dikenal kota juang. Kota juang yang artinya ada peristiwa yang begitu besar, peristiwa Merah Putih, di mana pada tanggal 27 Januari tahun 1947 pejuang rakyat bersatu padu bergerak bisa mengalahkan pemerintahan Belanda. Nah, disitulah terjadinya pertempuran setelah pejuang dapat menguasai Sanga-Sanga. Tentara Belanda dengan pasukannya dari Samarinda, Balikpapan, bahkan Tarakan itu menggempur Sanga-Sanga dari sungai dan dari darat, seperti itu. Ya, di sana juga terjadilah perobekan bendera merah putih biru, yang mana bendera Belanda itu dirobek birunya menjadi bendera merah putih. Makanya peristiwa perjuangan rakyat Sanga-Sanga itu dikenal dengan peristiwa merah putih. Belanda datang ke Sanga-Sanga itu pada tahun 1889. Tujuan utama yaitu mencari minyak, karena kota Sanga-Sanga itu terkenal dengan kota minyak juga. Lalu mendapatkanlah minyak yang bernama itu sumur pertama bor itu namanya Louis, itu konsensinya itu Louis. Setelah itu banyak para pendatang itu dari khususnya kota Pulau Jawa itu didatangkan untuk bekerja di Sanga-Sanga. Jadi Sanga-Sanga itu sangat ramai. Tapi hasil yang didapatkan oleh tentara atau bangsa Belanda itu tidak sesuai yang didapatkan oleh masyarakat Sanga-Sanga. Karena masih banyak juga masyarakat itu yang sangat susah. Terus tekanan dan tindakan kekerasan dilakukan Belanda itu juga sangat menyakiti bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1942 pasukan Jepang itu dapat menguasai Asia Raya, ya termasuk Indonesia, salah satunya juga Sanga-Sanga. Nah, disitulah pasukan Jepang dapat mengalahkan tentara Belanda di Sanga-Sanga. Tapi Jepang juga sama saja, karena penjajah tetaplah penjajah, juga melakukan kerja paksa, terus perempuan dijadikan budak nafsu. Nah, itu juga ada terjadi di Sanga-Sanga. Mbah, bisa diceritain nggak, Mbah? Gimana awal mula dulu Mbah ketemu sama almarhum Bapak? Ketemu ya, dia rumahnya kan di sana, dia belakang kan. Jadi kalau lewat sini, ya aku ya namanya orang dulu kan, ketemu sama dia ya diem aja, nggak ada apa-apa.
Tahu-tahu dia kan ikut berjuang itu kan, ikut berjuang tuh belum kawin sama aku, masih bujang sama bujang. Tapi aku ya nggak tahu-tahu kan, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, cewek-cewekan gitu kan enggak. Tahu-tahu dia harus berjuang kan, terus pulang berjuang tuh kan ngomong kalau mama sama mamanya dia, ngomong kalau aku sudah berjuang, bilangnya untung aja tuh nggak mati, bilangnya gitu ngomong. Terus mamanya ngomong sama tetangga tuh kan anu kan aman kan berjuang tuh, ya tahu aman tahu belum kan. Terus itu kan nikah sama aku ya habis berjuang tuh. Aku umurku berapa? 15 tahun jadi kawinkan tuh Pak. Berarti dulu waktu melangsungkan pernikahan itu waktu suasana tuh masih Jepang masih ada atau gimana, Mbak? Oh, sudah nggak ada. Jepang sudah nggak ada. Nggak ada, aman sudah. Kalau Bapak pernah cerita nggak sih, Mbak, terkait dulu waktu perang gitu, cerita-cerita tentang perangnya dengan Jepang itu pernah cerita nggak, Pak? Di Muara tuh kan gunungnya tinggi kan, hutan. Nah, aku dulu di sini loh, bilang berjuang di sini. Kalau aku keluar mati, bilangnya gitu. Dia ngomong gitu. Terus aku nangis. Ingat kan, kalau mati sudah mati, bilang aku. Aku ingat kalau dia ngomong gitu, aku ingat Pak. Ya, kalau keluar aku mati sudah, bilang. Aku di sini sama teman-temanku, bilang. Berjuang dulu itu masa sama anu kan, nggak sama apa, nggak sama apa itu tembakan kan gitu, enggak Pak. Bambu rencengnya apa bilang dulu kan, itu buat mantem. Ya kalah tuh Pak. Ya untungnya ya dia selamat kan. Panjang umur Pak dia, panjang umur sama kuasa kan. Aku kalau dia bilang gitu aku nangis Pak. Lihat gunungnya tuh loh. Ini adalah makam Bapak Haji Paiman, salah satu pejuang peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga. Beliau juga sebelum wafat menjadi ketua Legiun Veteran Kecamatan Sanga-Sanga. Beliau kemarin itu tidak mau dimakamkan di makam pahlawan, beliau lebih memilih di pemakaman umum. Ya inilah pejuang sejati, artinya beliau berjuang tidak untuk mencari nama sendiri, tapi untuk bangsa dan negara. Dan beliau juga tidak mencari penghargaan, tapi beliau dengan ikhlas memperjuangkan itu untuk generasi yang akan datang. Berarti bener ya, Mbak, kalau cerita zaman dulu yang perang itu Jepang pakainya senjata api, kita pakainya bambu runcing, itu bener. Iya. Kalau anu dipinjemi sama temennya kan, kalau anu enggak. Ya bisa-bisanya kan, namanya perang kan, mati ya mau, hidup ya mau kan. Aku kalau enggak dia cerita ya nggak tahu kan. Cerita-cerita lainnya enggak ada? Enggak ada. Dia tuh enggak, kalau sama perempuan enggak apian, enggak tahu cerita-cerita gitu enggak. Nggak sama temennya enggak tahu ya. Iya. Kalau teman-temannya almarhum Bapak sekarang sudah pada nggak ada ya, Mbak? Habis sudah. Habis sudah. Berarti bisa dibilang Bapak itu terakhir, Mbak. Tinggal Bapak. Kalau di matanya Mbah, almarhum Bapak itu seperti apa, Mbak? Berani dia. Kalau enggak berani ya nggak bisa jadi anu. Tak ikut perang. Penyabar memang bapakmu dulu itu. Kalau nggak digarai gitu, orang Jawa kan, garai gitu baru. Nah, setelah Jepang dibom aptung oleh tentara sekutu pada tahun 1945 seperti itu, maka peralihan kekuasaan dilakukan oleh sekutu. Ya, sekutunya khususnya yang di Sanga-Sanga ini berasal dari negara Australia. Nah, setelah tentara Australia ditarik ke negaranya dan digantikan lagi oleh Nika atau Belanda,
keadaan itu sangat jauh berubah. Artinya Belanda ingin lagi menguasai Sanga-Sanga, ingin menguasai minyak-minyaknya. Nah, disitulah masyarakat dan pejuang itu melakukan gerakan bawah tanah, ingin melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Ada beberapa kali perlawanan itu dilakukan, tapi selalu gagal karena tercium oleh mata-mata Belanda yang berasal dari orang Indonesia itu sendiri, ya, dalam arti ya pengkhianat bangsa seperti itu. Puncaknya pada tanggal 26 Januari 1947, seorang pejuang bernama Sucipto itu gugur ditembak oleh polisi Belanda di distrik 7. Ya, jadi Sucipto ini adalah pejuang yang memegang dokumen rahasia kesepakatan para pejuang untuk janji setia kepada negara dengan rela ingin mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan dengan memberikan tanda cap jempol darah. Jadi nama-nama itu akhirnya diketahui oleh tentara Belanda yang kemarin itu seorang letnan bernama Kisberi. Lalu nama-nama itu dikirim ke Samarinda kepada pimpinan yang lebih tinggi. Maka pada malam itu juga para pejuang dan masyarakat melakukan rapat mendadak untuk menentukan penyerangan pada tanggal 27 Januari 1947 pada dini hari. Jadi di Sanga-Sanga tuh dilakukanlah kegiatan kesenian. Ya. Dulu ramai, ada ketoprak, memanda, wayang orang, wayang kulit. Setiap daerah diadakan pada malam itu untuk mengelabui tentara Belanda agar konsentrasinya itu terpecah. Makanya para pejuang itu menggunakan kode dengan nama Harimantu. Itu kode perjuangan rakyat Sanga-Sanga. Hal yang paling membuat duka di saat zaman Jepang sama Belanda itu apa, Pak? Ya doa-doanya. Lah inget aku ya untung aku urip ngono. Enggak mati mbiyen. Pelor iki bolong kabeh kan omah iki. Tembaki Jepang. Wonge ngene ditembaki. Kok senang dhuwurna iku nek anu ngebom. Ayo piye? Jadi ya wis untung-untungan lah. Nang omah wis ditembak ya wis terserah ae ngono bapakku. Terserah ae jare, urip ka mati jare. Ngono zaman Jepang. Nah, dipimpin oleh Ketua BPRI Sukasmo dan dipimpin oleh seorang Kenil yang bernama Budiono yang sudah mengetahui seluk-beluk markas tentara Kenil. Mereka melakukan penyusupan dan pencurian senjata pada subuh itu. Akhirnya markas tentara Kenil atau pasukan Belanda itu dapat direbut oleh pejuang. Sebagian orang-orang Belanda itu ditahan dan ditangkap, tapi diperlakukan sangat manusiawi. Itu dikumpulkan di gedung Sandisa. Sebagian lagi seperti Letnan Kisberi, terus Sersan Wagenmaker itu melarikan diri ke Samarinda. Nah, pada tanggal 27 Januari, tepatnya tuh sore, pasukan Belanda mengerahkan pasukan lewat 3 kapal perang. Ya. Jadi para pejuang juga siap-siap melakukan perlawanan dengan membuat ada 8 atau 9 pertahanan. Ya. Rata-rata pertahanan itu berada di puncak gunung. Jadi ketika pasukan Belanda datang, para pejuang ini sudah mengetahui. Ya, pertama di pertahanan 1 di Muara sana, yang dekat Goa Jepang di situ, kita ditembaki lewat sungai dengan 3 kapal perang ya. Mereka menggunakan meriam, menggunakan senapang mesin, sementara kita hanya menggunakan senapan-senapan rampasan dari Belanda atau sisa-sisa dari Jepang. Akhirnya pada hari itu juga pertahanan 1 dapat dikalahkan, kita mundur ke pertahanan 2. Ketika pertahanan 2 dikalahkan, kita balik ke pertahanan 3. Hingga itu berjalan selama 3 hari 3 malam pertempuran itu, tanggal 27, 28, 29. Untuk generasi muda, kita harus mewarisi semangat perjuangan Merah Putih, terutama kepada veteran, ya. Karena orang-orang atau beliau-beliau yang berjuang dengan hati yang ikhlas itu tidak pernah meminta apa-apa.
cuma dia memikirkan generasi yang akan datang untuk anak cucunya. Seperti itu. Jadi generasi muda, mari kita tetap bersemangat. Mari kita bersama-sama membangun negeri, membangun kampung kita, terutama Sanga-Sanga, dengan kebersamaan walaupun itu ada berbagai macam perbedaan. Ya, salam merdeka dari saya. Merdeka!